Salam jumpa para pecinta catur. Jumpa lagi dengan saya Swaji, dan kali ini akan kita ulas partai terkini dari juara dunia Magnus Carlsen saat berhadapan dengan Levon Aronian. Dalam permainan ini, Carlsen yang pegang putih berhasil memetik kemenangan setelah melempar pengorbanan kuda dan benteng yang taktis, sehingga berhasil memaksa lawan menyerah pada langkah ke-34. Seperti apa manuver-manuver yang terjadi di papan? Mari langsung kita lihat permainan yang terjadi pada turnamen online Clash Chess International pada tanggal 12 Juni 2020 ini. Magnus Carlsen mengawali permainan dengan pion C4, sebuah pembukaan Inggris, dan Levon Aronian menjawab dengan kuda F6. Kuda C3, pion E5. Setelah putih melangkah pion G3 sebagai persiapan fianchetto gajah ke G2, hitam mengembangkan gajahnya ke B4, yang memungkinkan rokade sayap raja secepatnya. Pion E4 untuk menambah pantauan terhadap petak pusat D5, yang mungkin juga bisa menjadi peta ideal buat kuda. Rokade, kuda G E2 memungkinkan untuk menjaga petak pusat D4 yang berpotensi lemah. Pion D6, pion H3, kuda C6, gajah G2, pion A6 untuk menjaga petak B5 dari invasi kuda putih, dan juga bisa mendukung langkah pion B5. Rokade. Posisi ini juga pernah terjadi pada partainya mantan juara dunia Anatoly Karpov pada turnamen Blitz Online di chess.net tahun 1996 saat menghadapi Grandmaster Islandia Hans Stefansson, yang mana waktu itu Karpov yang pegang hitam meraih posisi gajahnya ke C5 untuk menekan pion lemah F2, dan Stefansson melanjutkan dengan pion D3 untuk memperkokoh pusat dan memberi kesempatan gajah petak gelap lebih lincah. Dan pada langkah ke-41, Karpov yang dikenal dengan permainannya yang solid dan posisional ini berhasil mengantongi kemenangan. Namun di sini, hitam tampak bermaksud membongkar sayap menteri untuk menghasilkan lajur terbuka untuk bentengnya, maka melangkah pion B5. Pion D3, pion pukul pion C4. Mencoba mengurangi dominasi putih terhadap pusat. Pion pukul pion C4. Gajah C5. Untuk mengontrol petak lemah F2, dan secara tidak langsung Raja G1. Melihat hal ini, Raja Putih menghindar ke petak yang lebih aman H2. Benteng B8. Langkah wajar, menguasai lajur setengah terbuka. Pion B3 untuk memperkokoh pion C4 yang memantau petak penting D5. Pion A5. Kuda D5. Sebuah penempatan kuda di petak yang sangat ideal dan strategis. Tentu hitam sudah merasakan adanya duri dalam tenggorokan dengan adanya kuda ini. Pion A4. Gajah E3. Mencoba menghilangkan salah satu gajah hitam yang aktif memantau sayap raja. Pion pukul pion B3, dan pion putih balik memukul pion B3. Dan setelah gajah pukul gajah E3, pion pukul gajah E3. Putih memang punya masalah dengan pion tumbuk di pusat. Namun dengan adanya kontrol di lajur F yang semi terbuka oleh benteng, tentu ini merupakan keuntungan tersendiri bagi putih. Kuda D7, kuda E C3, kuda C5, kuda B5, menambah tekanan terhadap pion lemah C7. Lalu hitam melindunginya dengan kuda E6. Pion H4, mengosongkan petak terang untuk gajah, agar bisa lebih aktif. Gajah D7, gajah H3, benteng B7 untuk menambah perlindungan terhadap pion lemah C7.
pion B4, kuda E7, benteng A2. Putih tampak sedikit unggul di sini, dengan adanya menguasai ruang yang lebih banyak, dan benteng serta menterinya mengontrol lajur terbuka dan semi terbuka. Sementara perwira hitam tampak berdesak-desakan. Dan di sini, langkah kuda G6 atau raja ke H8 layak dipertimbangkan hitam agar perwira-perwiranya lebih aktif. Namun dalam permainan aslinya hitam melangkah kuda C8 yang membuat baris 8, terutama petak A8, jadi lemah. Dan kesempatan ini langsung ditangkap putih dengan benteng A8. Raja H8, menteri H5. Sebagai persiapan menggembur sayap raja. Menteri E8, gajah F5. Ancaman skakmat dengan menteri ke H7. Dan hitam mengantisipasinya dengan pion H6. Gajah H3, pion C6. Mencoba menggarpu dua kuda putih. Namun putih punya jawaban yang kuat dengan kuda pukul pion D6. Menambah tekanan terhadap kuda C8 yang melindungi menteri di belakangnya dari ancaman benteng. Memberi tekanan terhadap petak lemah F7 dan memantau petak penting F5. Melihat kuda yang bahaya ini, maka hitam terpaksa mengorbankan menterinya lewat langkah kuda pukul kuda D6. Benteng pukul menteri E8. Setelah benteng pukul balik benteng E8, putih melempar umpan kuda ke F6. Tentu pion pukul kuda akan disambut benteng pukul balik pion F6 yang akan membuat sayap raja putih semakin rapuh. Maka dari itu hitam melanjutkan dengan benteng E7 untuk memperkuat pion lemah F7. Karena kuda D6 yang melindungi pion ini juga rawan diserang, pion C maju ke C5. Pion ke C5 untuk mengurangi perlindungan hitam terhadap pion lemah F7 yang jadi target. Kuda C4. Kuda pukul gajah D7 menghilangkan gajah petak terang sehingga putih bisa mendominasi petak-petak terang. Benteng B pukul kuda D7. Dengan adanya kelemahan di petak-petak terang bagi hitam, putih langsung bermanuver di petak-petak terang dengan benteng pukul pion F7, mencoba mengalihkan perlindungan benteng terhadap kuda hitam yang menduduki petak terang E6. Dan setelah benteng pukul benteng F7, gajah putih petak terang melancarkan jurus garpuan Trisula dengan gajah pukul kuda E6. Memberi ancaman terhadap benteng D7 dan F7 serta kuda C4. Dan setelah benteng hitam berusaha melarikan diri dari amukan gajah putih petak terang ke F2 dengan tempo skak, raja putih mengamankan dirinya ke H3. Namun garpuan gajah petak terang tetap membayangi benteng dan kuda hitam. Oleh karena itu, Levon Aronian menyerah di sini. Yang tentu saja, salah satu dari perwira itu akan jatuh, yang membuat putih sangat unggul. Demikianlah para pecinta catur, video ulasan partai juara dunia Magnus Carlsen saat menghadapi Levon Aronian pada turnamen online catur kilat Clutch Chess International tanggal 12 Juni 2020 yang diwarnai dengan manuver-manuver di petak-petak terang. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi para pecinta catur semuanya, dan kita akan bertemu lagi dalam video ulasan catur selanjutnya. Sampai jumpa.